Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau lihat satu catatan yang judulnya cukup bikin penasaran. Lepaskan masa lalu, awali hidup yang baru. Sumber ini tuh ngajak kita lihat dari kacamata spiritual, gitu. Gimana sih cara lepasin beban-beban lama? Ya, kayak kesalahan atau luka hati yang mungkin kerasa ngeganjel langkah kita. Jadi, fokus kita di obrolan singkat ini, gimana caranya kita bisa lepasin masa lalu, tapi bukan berarti ngelupain gitu aja. Dan gimana menurut catatan ini ya, keyakinan sama Tuhan justru bisa jadi semacam kunci buat buka jalan baru. Mungkin Anda juga lagi ngerasain beban yang mirip-mirip. Yuk kita coba gali lebih dalam. Oke, mari kita mulai ya. Yang pertama banget kerasa ngena gitu. Adalah pengakuan kalau, ya, banyak loh dari kita yang emang bawa beban masa lalu. Catatan ini nyebutnya yaitu tadi, kesalahan, rasa sakit, atau kegagalan. Tapi nih, yang bikin saya berhenti mikir sejenak itu penekanannya. Melepaskan itu bukan berarti kita jadi amnesia atau nolak buat ngenang. Bukan. Tapi lebih ke gimana ya? Nggak ngebiarin masa lalu itu ngendaliin hidup kita lagi. Wah, ini beda tipis tapi penting banget ya kayaknya. Betul, betul sekali. Dan yang bikin perspektif sumber ini agak lain ya, itu gagasan bahwa ini tuh bukan cuma soal usaha kita sendiri gitu. Catatan ini malah menggambarkannya sebagai kayak undangan dari Tuhan buat melepaskan. Jadi ada semacam tawaran partneran ilahi gitu loh. Dikatakan juga kalau Tuhan itu lagi buka pintu-pintu baru, nyediain jalan penuh harapan dan pemulihan. Meskipun ya mungkin sekarang kita ngerasa jalannya masih belum jelas gitu, ini ngasih harapan yang kuat sih. Nah, ini nyambung nih ke poin penting lainnya. Soal percaya, padahal ya itu tadi, belum jelas arahnya kemana. Sumber ini jujur banget loh ngakuin, mungkin Anda belum melihat arahnya secara jelas. Kondisi yang kayaknya, sering banget kita alamin ya. Tapi sebagai gantinya nih, dia nawarin keyakinan kalau dia ngebimbing kamu bahkan lewatin lembah terdalam. Saya jadi mikir, keyakinan kayak gini tuh jadi semacam jangkar ya. Pas kita lagi ragu atau ngerasa kayak, wah tersesat nih. Gimana? Apakah ini terasa relevan sama yang mungkin Anda alami sekarang? Tepat. Dan bagusnya lagi, catatan ini tuh nggak cuma ngawang di konsep aja gitu. Dia ngasih semacam peta jalan praktisnya juga. Ada 4 langkah kunci yang disaranin buat bener-bener bisa gerak maju. Pertama, sadari dulu penguatan dari Tuhan. Maksudnya pahami, kalau masa lalu Anda itu nggak bikin dia nolak. Justru dia tuh kasih kekuatan. Kedua, ya secara aktif nyerahin beban itu. Bisa katanya sesederhana doa yang disaranin di situ. Tuhan, aku taruh ini di tanganmu ya, bawa aku ke hidup baru. Ini tindakan sadar loh, bukan pasif nunggu aja. Ketiga, mulai langkah kecil. Tapi kuncinya konsisten. Misalnya, ya doa tiap hari, atau baca tulisan suci, atau mungkin sekedar cerita ke orang yang dipercaya. Keempat, nah ini juga penting banget. Cari dan nyambung sama komunitas yang suportif. Lingkungan yang dukung itu kan ngaruh banget ya. Jadi ini cara-cara konkretnya gitu loh. Wah, menarik ya. Jadi ada kombinasi antara pasrah tapi juga aktif bergerak ya. Terus, kalau langkah-langkah ini dijalani nih, apa hasil akhirnya menurut catatan ini? Ternyata bukan cuma sekedar awal baru yang biasa aja. Sumber ini nyebutnya, kita itu melangkah ke dalam apa yang disebut identitas yang diperbarui. Gambaran identitas baru ini keren juga. Penuh visi, damai yang tak tergoyahkan, terus ada kekuatan baru bersama Tuhan. Ini kedengarannya kayak transformasi yang, wah, dalam ya, bukan cuma ganti kulit luarnya aja gitu. Bahkan di akhir catatannya ada panduan doa singkat buat mulai. Jadi ya kalau kita rangkum nih pesan utamanya dari sumber ini tuh melepaskan masa lalu secara spiritual itu sebuah proses yang aktif ya. Ini melibatkan penyerahan yang sadar ke kekuatan ilahi tapi ya itu tadi didukung juga sama langkah-langkah iman yang nyata dan konsisten. Tujuannya bukan buat hapus memori tapi lebih ke gimana caranya biar masa lalu itu kehilangan remote kontrolnya buat ngatur hari ini dan masa depan Anda gitu. Oke. Sebagai penutup nih ya, coba deh kita bawa ini lebih dekat ke diri kita masing-masing. Mengingat langkah-langkah praktis tadi, sadar, ada dukungan, nyerahin beban, langkah kecil, terus komunitas. Coba deh renungkan sebentar. Langkah paling kecil apa ya yang bisa Anda ambil, mungkin hari ini juga, untuk secara sadar mulai ngelepasin. Satu aja deh, satu beban spesifik dari masa lalu Anda.
Dan dari situ, mulai bergerak ke arah pembaruan yang, mungkin selama ini Anda inginkan itu. Coba direnungkan ya.